Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Worship in Morning pagi hari ini. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita akan mulai acara kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa karena kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan kembali kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan, tetapi kami juga mau bersyukur, memuji, menyembah Tuhan karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Kau layak disembah dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing. Hadirat Allah boleh kami rasakan Tuhan sebelum kami memulai segala aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ulangi dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari pagi hari ini kita mau datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, sebab kita percaya karena kemurahan Tuhan kita masih ada sampai dengan hari ini. Mari bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Yesus Dia sangat baik buat kita. Oh haleluya. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, mari urapan-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Yesus. Kau rancangkan masa depanku
kudus namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Oh, mari dengan sungguh kita mau menyatakan kepada Tuhan, aku ada saat ini ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Setiap orang percaya melampaui apapun yang kami Tuhan dapat kerjakan kepada Tuhan. Karena kasih-Mu sudah Tuhan, kami tahu tiada berkesudahan. Karena itu biar kiranya segala pujian penyembahan kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Bersabdalah, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Setiap perkataan dan kalimat yang keluar semua datang dari Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengar. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu, seluruh umat pemenang yang diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil maksud saya dari Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian dari ayat ini. Yang pertama itu bicara tentang pencuri yang datang. Dan kemudian bagian yang kedua bicara tentang Tuhan Yesus yang datang. Dua-duanya ini datang ke dalam hidup manusia, tetapi tujuan dan motivasinya berbeda. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Manusia mempunyai hidup yang kekal dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup diberkati, hidup sukacita, hidup damai sejahtera, hidup dalam segala berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu untuk setiap kita memiliki kehidupan yang seperti itu. Hidup yang kekal dan hidup dengan segala kelimpahan berkat Tuhan. Tetapi yang perlu kita harus hati-hati adalah pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, kata firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, kalau kedatangan Tuhan Yesus ke dalam hidup manusia adalah untuk memberkati,
Tetapi kedatangan pencuri yang merupakan si kuasa kegelapan atau pribadi yang disebut pencuri ini maksudnya adalah kuasa kegelapan atau si iblis atau pasukannya. Saudara-saudara, kuasa kegelapan ini ingin berusaha untuk membuat hidup manusia menderita, membuat manusia hidup dalam kesusahan, kesulitan, dan kesengsaraan yang dahsyat. Karena itu firman Tuhan berkata, dia datang hanya untuk mencuri berkat. Dia datang untuk membunuh iman. Dia datang untuk membinasakan supaya manusia juga mengalami kematian yang kekal. Jadi saudara, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang mendatangkan sukacita buat manusia ketika bergaul, berhubungan dengan si pencuri ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu hari ini kita semua harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus memilih apa yang harus kita jalani dan apa yang harus kita terima. Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kekal, atau kita izinkan si pencuri ini masuk dalam hidup kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita, menyengsarakan kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi untuk kesengsaraan selama-lamanya dalam penghukuman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang kita pelajari hari ini, biarlah saya berdoa supaya kita semua memilih untuk memiliki kehidupan di mana Kristus yang memerintah dalam hidup kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan berkat dan kelimpahan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi untuk mencapai ke sana, sekali lagi kita harus hati-hati. Iblis itu musuh yang licik, seringkali sekalipun kita tidak mau menerimanya sebetulnya, tetapi dia berusaha untuk menjatuhkan kita dengan tipu dayanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa disadari seringkali orang akhirnya terjebak oleh tipu dayanya, sehingga akhirnya terseret ke dalam kesengsaraan yang dia sudah rencanakan. Saudara-saudara, dalam pelajaran saya mempelajari firman Tuhan, minimal saya perhatikan ada 3 cara besar strategi daripada iblis untuk mencuri berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang pertama, saudara-saudara, dia memberikan kepada manusia pikiran bahwa sesungguhnya manusia hidup tanpa Allah bisa baik-baik saja. Sehingga manusia merasa bahwa yang penting hidup berbuat baik, tanpa perlu datang kepada Tuhan, tanpa perlu menerima keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Sehingga akhirnya manusia berpikir yang penting hidup ini ya sudahlah, tidak berbuat jahat kepada orang, yang penting bisa menolong, membantu orang lain. Saudara-saudara, kemudian mereka berpikir bahwa kalau itu sudah dilakukan berarti mereka hidup dalam keadaan baik-baik saja. Inilah pikiran yang merusak, yang menghancurkan banyak manusia di dunia ini. Sehingga mereka berpikir tidak perlu adanya kemurahan Tuhan, tidak perlu adanya keselamatan hasil kasih karunia pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini strategi yang dilemparkan oleh musuh ke dalam pikiran banyak orang. Saudara-saudara, hati-hati tipu dayanya ini. Dia menaruh dalam pikiran manusia. Manusia berpikir bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara-saudara, strategi yang kedua yang iblis seringkali lancarkan dalam kehidupan manusia adalah kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudara, iblis berulang kali berusaha memasukkan pikiran ini ke dalam pikiran manusia. Dimulai semenjak di Taman Eden pun iblis berusaha menjatuhkan Hawa dan Adam dengan pola pikir ini. Saudara-saudara, mereka dikatakan tidak diizinkan makan buah yang dilarang Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau mereka makan, kata si iblis, mereka Adam dan Hawa akan menjadi seperti Allah. Dan lain sebagainya, tipu dayanya dilancarkan kepada manusia. Yang intinya manusia menjadi underestimate kepada Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi merasa percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi kecewa.
Berapa banyak saudara-saudara manusia yang tergelincir dalam pola pikir ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia atau orang-orang seringkali mungkin bergumul dengan satu masalah dan kemudian dia berseru berdoa kepada Tuhan, namun mungkin Tuhan belum menjawabnya. Iblis kemudian masuk dalam kondisi seperti itu, seakan-akan Tuhan tidak akan mungkin menolong. Tuhan memang pribadi yang sebetulnya tidak baik dan lain sebagainya. Hati-hati saudara-saudara, dia berusaha untuk membuat pikiran kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan yang terakhir, strategi yang paling besar dari iblis itu adalah mengikat manusia dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, dengan pola hidup yang rusak, yang hancur. Saudara-saudara, manusia menyukai pornografi, manusia menyukai hidup seks bebas dan lain sebagainya. Iblis mencoba mengikat manusia dengan hawa nafsu daging, dengan keduniawian. Dan saudara-saudara, berapa banyak orang jatuh dalam tipu daya iblis ini. Inilah 3 besar strategi yang seringkali dilakukan oleh iblis kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya hanya satu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat ke-7 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gaya hidup yang paling harus kita miliki adalah tunduk, hormat, taat kepada Tuhan. Itulah yang paling utama yang Tuhan inginkan. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah Tuhan. Iblis tahu kalau manusia menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dia tidak akan mampu bisa berbuat apa-apa. Karena itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari tunduk kepada Allah, hormati Dia, percayai Dia. Yakinlah bahwa Dia adalah Allah yang baik, Bapa surgawi yang sangat mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, berikan penghormatan, berikan hati, kasih kita dengan segenap hati kepada Dia. Saudara-saudara, iblis bukan harus menjadi teman. Iblis maksud saya bukanlah teman kita. Dia bukanlah sahabat kita. Dia bukanlah makhluk yang baik. Dia adalah makhluk yang sadis, makhluk yang jahat, makhluk yang kejam. Karena itu firman Tuhan berkata, lawanlah dia. Usirlah dia. Janganlah kita bergaul. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, karena itu kenakanlah perlengkapan atau selengkap senjata Allah, supaya kita dapat berperang melawan kuasa kegelapan ini. Sehingga akhirnya hidup yang direncanakan Tuhan, yaitu hidup dalam kehidupan kekal dan hidup dalam kelimpahan, menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan strategi dan kelicikan iblis. Dan satu-satunya yang dapat kita bisa membuat menang menghadapi peperangan terhadap dia adalah tunduk kepada Allah. Karena kita tidak akan mungkin mengalahkan kelicikannya. Dia lebih melampaui kelicikan dari kelicikan manusia yang dapat manusia pikirkan. Saudara-saudara, tetapi dengan hikmat dari Allah kita dapat mampu mengatasinya. Saudara-saudara, hari ini mari biar kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita kembali bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Kita membutuhkan keselamatan hasil pengorbanan Kristus. Dan karena itu kita datang kepada Dia, meminta kepada Dia masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara-saudara, biar kiranya kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Rencananya adalah memberikan pada kita hidup yang kekal, hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Kita harus hati-hati terhadap tipu daya dari kuasa kegelapan. Karena itu biar kita tunduk kepada Tuhan, hormati Dia, bukalah hati,
Izinkan Tuhan berkuasa menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Kita akan memenangkan peperangan iman kita. Haleluya. Oh, mari kita percaya, jangan pernah kecewa, karena Tuhan Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan iman nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami percaya hanya Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Mari Bapa, pada hari ini Engkau yang akan berikan kepada kami pengertian ini, terutama buat kami semua yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang membuat mungkin iman kami sedikit goyah. Mungkin kami kurang percaya Tuhan. Mungkin ini adalah pekerjaan daripada si iblis yang mencoba menggoyangkan iman percaya kami kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya hikmat-Mu menyertai kami semua. Kami boleh percaya teguh bahwa Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap hal yang kami alami, dan kami percaya Engkau akan siap menolong kami tiba waktunya. Oleh sebab itu Bapa, beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh tetap setia mengiring Tuhan di tengah setiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami yang bergumul Tuhan, baik dengan masalah kesehatan kami, masalah kondisi keuangan, pekerjaan usaha kami, rumah tangga, keluarga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya hanya Tuhan kami yang dahsyat, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, mari lawatan-Mu mengalir atas kami semua pada hari ini. Kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, mari Tuhan Engkau nyatakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas kami semua, terutama kami semua yang setia Tuhan di dalam doa-doa kami kepadamu, di dalam acara Worship in Morning ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa di dalam doa buat setiap anggota keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, suami istri kami, semua ada dalam perlindungan Tuhan, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang akan menjadi raja di atas rumah tangga dan keluarga kami. Engkau yang akan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Lebih lagi Bapa, biar kiranya pandemi akan segera berlalu Tuhan dari Indonesia. Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa buat dunia ini. Tuhan berkati dengan damai sejahtera Tuhan. Negara-negara yang sedang bertikai, Tuhan berikan perdamaian. Terima kasih Bapa. Inilah
seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita angkat tangan kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Mari yang percaya dan sudah menerimanya boleh berkata amin. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita tetap kuat dan tetap terus berserah kepada Tuhan. Dan sepanjang hari ini biarlah sukacita Tuhan menyertai kita. Kita berjumpa kembali pada worship in morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.